Manusia sebagai makhluk memanglah unik. Tiada duanya pokoknya. Bila kita tengok kepada hewan atau tumbuhan, maka bisa kita saksikan bahwa dunia hewan dan tumbuhan itu default, apa adanya. Dari sononya begitu. Tumbuhan atau hewan tidak punya ambisi apapun dalam hidupnya. Kucing ya seperti itu, burung ya seperti itu, jelas dan pasti. Makhluk lain seperti setan atau malaikat pun juga serupa. Malaikat tuh ya seperti itu, patuh dan taat kepada Tuhan, segala yang baik disematkan kepadanya, sebuah simbol atas kesucian. Sedangkan setan tentu kebalikannya. Setan adalah simbol atas kejahatan, segala hal yang sifatnya buruk disematkan kepadanya. Kita bisa membedakan kedua makhluk itu dengan sangat mudah. Tapi bagaimana dengan manusia? Manusia diberi potensi untuk melakukan kedua-duanya. Manusia pada dasarnya punya beban paling berat sebagai makhluk hidup. Bila kita menjadi malaikat, maka mudah bagi kita untuk menjalaninya. Sebab kita hanya diberi satu kemungkinan, yaitu untuk selalu patuh kepada Tuhan. Dan bila kita menjadi setan, maka yang ada hal serupa. Mudah juga untuk jadi setan, sebab kita hanya punya satu kemungkinan, yaitu berbuat hal-hal yang buruk. Oleh karenanya, dalam diri manusia terdapat malaikat sekaligus setan di dalamnya. Kedua potensi itu adalah nyata ada di dalam diri kita. Kemampuan kita untuk menghandle pada bagian mana kita memilih potensinya adalah ukuran kehebatan manusia. Sialnya, itu tidak pernah mudah. Kita ketahui bersama bahwa dalam setiap hal yang dialami manusia, di dalamnya pun terdapat potensi setan dan malaikat itu. Kalimat misalnya, sabar, pasti ada hikmahnya, adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Kalimat itu keluar dari teman atau tetangga kita saat kita mengalami hal buruk. Kalimat itu mengisyaratkan bahwa meski yang kita alami adalah hal buruk, sesungguhnya di dalamnya ada hal yang baik loh. Begitupun sebaliknya, di dalam hal yang baik selalu ada potensi buruknya juga. Harta yang melimpah itu hal yang baik, tapi juga bisa menjadi buruk bila kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dewasa ini dapat kita cermati melalui telepon genggam kita masing-masing, betapa peristiwa yang tadi kita bicarakan terjadi banyak sekali di dalam kehidupan kita, termasuk di dunia maya. Di media sosial hari ini banyak orang berkomentar menasihati orang lain tentang kebaikan. Sedangkan pada komentar yang lain, mereka mencaci dan memaki dengan begitu leluasanya, seolah sudah lupa pernah menulis komentar berisi nasihat atas kebaikan. Pada dasarnya, kita sudah akrab dengan peristiwa real semacam itu ya dalam hidup kita. Tapi dengan adanya amplifier bernama media sosial, jumlah peristiwa semacam itu menjadi begitu banyak, masif. Masih bagus bila setidaknya sadar dengan apa yang diperbuat, tapi seringnya sama sekali gak sadar. Ketika menjadi malaikat, ya hanya sadarnya jadi malaikat doang. Ketika mencaci-caci, menjadi setan, ya ingatnya jadi setan aja. Tidak ingat bahwa dirinya adalah manusia, punya dua potensi yang harus selalu dikontrol dalam dirinya. Nah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang semacam itu. Semoga kita selalu sadar bahwa kita adalah manusia, serta selalu sadar pula untuk mengkontrol dua potensi yang ada dalam diri kita. Jangan sampai sehabis kita menasihatkan kebaikan kepada orang lain, sedetik setelahnya kita melakukan hal yang tercela. Jangan sampai kita menjadi malaikat pendosa.